Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimana caranya untuk mengirimkan tugas di Google Classroom. Untuk video sebelumnya kita sudah pernah menggunakan 4 fitur bawaan dari Google, yaitu Google Dokumen, Slide, Google Spreadsheet, dan PDF. Nah, untuk di video kali ini kita akan menggunakan sisa fitur yang lain yang belum sempat kita bahas. Itu ada Drive, ada Link, File, ambil foto, dan rekam video. Nah, untuk lebih singkatnya kita langsung bahas aja ya. Nah, yang paling gampang di sini adalah fitur ambil foto atau rekam video. Dua fitur ini digunakan untuk mengupload tugas-tugas yang diambil secara langsung, baik itu lewat foto dan video. Nah, ini terbilang paling gampang karena memang tidak ribet prosesnya. Jadi kita tinggal bikin tugasnya, mau itu ditulis atau mau itu dipraktekkan secara langsung, kemudian tugasnya diambil lewat foto atau lewat rekaman video. Nanti setelah di foto atau di video, tugasnya langsung di checklist dan dia akan secara otomatis melampirkan ke bagian penyerahan tugas di Google Classroom kita masing-masing. Saya tidak akan contohkan di sini bagaimana caranya karena memang nanti prosesnya dia akan mengganggu ke rekaman video tutorial ini, jadi saya tidak contohkan, tapi kurang lebih prosesnya seperti itu saja. Nanti tinggal diklik fiturnya, dia akan secara otomatis mengkoneksikan HP-nya dengan kamera ya. Nanti setelah diambil foto atau videonya, dia akan secara otomatis langsung masuk ke bagian penyerahan tugas. Itu saja. Oke, untuk fitur selanjutnya kita akan menggunakan fitur file. Nah, fitur file ini adalah fitur yang paling sering digunakan karena emang paling familiar ya. Jadi tidak terlalu sulit mengenali fitur upload file ini. Maka kita akan coba, tinggal kita klik bagian filenya. Kemudian ini adalah tampilan default atau tampilan yang kurang lebih sama dengan HP-HP manapun gitu ya, yang akan tampil bagaimana penyimpanan dari HP kita nanti akan terbuka seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, setelah masuk ke bagian sini kita tinggal memilih foto atau video yang akan di uploadkan. Nah, ini di sini ada keterangannya, ada keterangan pembuatan atau merekamnya jam berapa, terus beratnya atau kapasitas dari si foto atau video tersebut. Ini di sebelah kanan ada formatnya ya. JPG itu untuk foto, MP4 itu untuk video. Nah, kalau misalkan tampilan seperti ini kan mungkin agak susah ya dicarinya filenya. Kita bisa slide tampilan dari lewat di bagian atasnya ini ada cari file di aplikasi lain. Nah, kita tinggal slide aja. Tinggal slide menyesuaikan dengan HP kita ya. Mungkin kalau foto dan video kita bisa lihat di galeri gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan fitur yang lain, misalkan memang disimpannya kalau mungkin aplikasi instalan dan lain sebagainya, kita bisa ambil di file saya. Nah, kalau kita klik galeri di sini, oke, kita akan diantarkan ke bagian dari galeri kita di penyimpanan kita di handphone ya. Nanti kita tinggal pilih di mana foto atau video yang akan di-upload itu disimpan, apakah di unduhan atau di kamera, di tempat yang lainnya juga. Oke, kita balik lagi. Nah, di bagian atasnya ini adalah opsi atau pilihan berdasarkan kategori filenya. Ada kategori gambar, ada audio, ada video, ada dokumen. Kita tinggal pilih saja format file yang akan di-upload ke penyerahan tugas kita itu formatnya apa, lalu kita pilih. Misalkan kita mau pilih audio. Nah, nanti yang akan dimunculkan audio saja. Kalau gambar yang dimunculkan gambar saja. Atau video yang dimunculkan video saja. Atau kalau campuran juga dimunculkan semuanya seperti itu. Oke. Nanti setelah ketemu filenya, misalkan sudah ketemu filenya, kita coba
kita coba ambil gambar ini misalkan ya. Oke, setelah dipilih, nanti file akan diupload ke Google Classroom. Nah, kendala yang sering ditemukan pada opsi ini atau pada fitur penguploadan file ini adalah file tidak langsung terkirim, ya. File tidak langsung terkirim atau ada loading time-nya dulu. Nah, itu disebabkan oleh salah satunya bisa oleh ukuran file yang terlalu besar, ya. Ada beberapa HP yang memang disetting ukuran file fotonya itu gede-gede gitu ya, resolusinya. Nah, makanya itu juga bisa mempengaruhi dalam pengiriman. Selain itu jaringan juga berpengaruh, baik dari sisi sinyalnya atau dari segi kuotanya kalau untuk HP ya. Jadi makanya mesti dipastikan sinyalnya dalam keadaan bagus dan juga kuotanya juga ya ada gitu ya, yang mencukupi untuk kita upload file. Oke, ini sudah terupload dan tinggal diserahkan. Kita akan coba lagi fitur yang lain. Nah, fitur link. Fitur link ini sebenarnya fitur yang paling simpel karena kita cukup mencantumkan link saja. Tapi linknya link yang mana? Oke, link ini kita bisa ngambil dari beberapa tempat. Kalau memang tugasnya kita atau tugas yang kita buat sudah diupload di beberapa website virtual atau di penyimpanan virtual. Ada yang mungkin sudah diupload di Google Drive, ada yang mungkin sudah diupload di YouTube, atau ada yang mungkin diupload di cloud gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal di copy link dan dipastekan di sini. Saya akan contohkan bagaimana kita menggunakan link ini ya. Kita akan coba mengambil link dari video YouTube ya, YouTube saya pribadi yang kita sediakan untuk dikirimkan ke tugas. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi YouTube-nya. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi YouTube. Nah, memang tidak semuanya bisa, tapi kalau saya bilang mengupload video di HP itu terbilang lebih simpel ketimbang mengupload video di laptop. Nah, kita sudah masuk ke YouTube, kita klik tambahnya, bagian tambah untuk mengupload video. Oke, kita pilih upload video. Oke, nah kita pilih video yang mana yang akan diuploadkan. Oke, misalkan yang ini misalkan ya. Oke, nah kita buat judulnya apa? Misalkan ya, contoh aja. Terus disesuaikan upload. Nah, nanti kita bisa menunggu sampai uploadannya selesai. Oke. Nah, itu untuk cara menguploadnya. Nah, bagaimana kalau misalkan videonya sudah ada, kita sudah mengupload sebelumnya. Nah, kalau videonya memang sudah ada, kita tinggal masuk ke bagian video kita. Sebentar. Masuk lagi situ. Video kita. Nah, oke. Kita tinggal pilih salah satu video. Terus bagikan, kita klik bagikan, lalu kita salin link ya, kita salin link, kemudian kita kembali lagi ke Google Classroom. Nah, setelah masuk lagi ke Google Classroom, kita tempel di sini, lalu kita tambahkan, kemudian dia akan memproses.
dan memasukkan linknya ke bagian penyerahan tugas. Nanti kita tinggal menyerahkan. Itu untuk fitur link. Nah, bagaimana dengan fitur yang lainnya? Fitur drive. Kita juga akan mencoba fitur drive. Kita coba klik. Nah, ini adalah tampilan dari fitur drive ya yang muncul di HP kita. Kemudian kalau kita ingin memilih file yang akan diupload, kita pilih drive saya. Nah, ini adalah tampilan dari penyimpanan kita. Nah, ini karena kebetulan drive saya sudah terisi, jadi sudah ada penyimpanannya. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau tugasnya belum sempat kita upload di drive, nah berarti kita harus upload dulu di drive ya. Oke, kita coba masuk ke Google Drive kita. Google Drive itu aplikasi bawaan dari Google ya, jadi kita coba cari di fitur Google. Terus kita masuk ke Google Drive. Nah, bedanya tampilan Google Drive di Classroom dan tampilan Google Drive yang biasanya adalah opsi untuk mengupload file. Di sini di kanan bawah di ujungnya itu ada tanda tambah, nah itu berfungsi untuk mengupload file. Jadi kita pilih dulu. Nah, kita tinggal memilih untuk upload. Oke, setelah upload, nanti kita tinggal memilih file yang akan diuploadkan, baik itu audio, video, atau misalkan gambar. Ini sesuai sama yang tadi ya tampilannya. Oke, hampir mirip dengan yang upload file tadi, cuman ini lewat Google Drive gitu ya. Kita coba upload foto aja, kita cari gambar layar, kita pilih yang ini aja ya. Oke, satu file sedang diupload. Kita tunggu sampai dengan beres. Nah, sekarang kan sudah beres ininya. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Nih, nah secara otomatis dia sudah ada file yang kita upload tadi ya, ini ya, yang pedoman visual penggunaan logo. Oke, ini kita pilih, lalu dipilih lagi. Ntar kita coba lagi, harusnya ada. Oh ini nih, sorry, salah upload tadi, harusnya yang ini. Kita pilih. Oke, sekarang kan filenya sudah terupload ya. Itu tadi bagaimana caranya kita mengupload atau melampirkan file tugas lewat Google Drive. Nah, setelah itu kita tinggal menyerahkan ke guru yang menugaskan. Kita serahkan. Oke, tugas sudah terkirim. Oke, nah sedikit pembahasan bagaimana atau apa bedanya dari 3 fitur tadi yang kita gunakan. Nah, yang sering ditemukan kalau misalkan menggunakan fitur file itu kadang-kadang suka ada kendala dalam pengiriman file tugasnya. Itu seperti yang sudah saya bilang tadi, bisa disebabkan oleh ukuran file yang memang besar, juga bisa disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil, atau emang kuotanya kita habis gitu ya. Nah, atau antara habis atau kurang lah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan mengupload file secara langsung, notabene mengupload file menggunakan drive itu bisa lebih kalau lebih mudah mungkin enggak juga ya maksudnya, tapi lebih pasti daripada menggunakan upload file secara langsung. Tapi ini kembali kepada kondisi dari HP yang kita gunakan, apakah si filenya besar atau tidak dan jaringannya stabil atau tidak. Nah, itu sebagai opsi ya, bagaimana nanti mengirimkan tugas atau melampirkan tugas
di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.